selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di video selanjutnya ya di mata kuliah Practical Advanced Accounting, Practical. Oke. Nah, di sini untuk menjawab masih dengan soal yang sama ya, perusahaan Mediatronic dan Gardatronic ya, akuisisi. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua ini, kertas kerja membuat worksheet penyusunan laporan konsolidasi pada saat tanggal akuisisi ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas untuk mengisi worksheetnya. Nah, di sini teman-teman sudah saya tandain ya teman-teman ya, tandain pakai warna kuning ini bahwa yang ada warna kuningnya itu berarti saldonya berubah. Saldonya berubah. Nah, di sini kita bahas saldo yang berubah aja ya. Oke, di sini ada kas dari PT Mediatronic. Mediatronic itu adalah perusahaan induk ya. Nah, di sini kenapa saldonya bisa berubah? Nah, kita lihat dulu dari informasi awal. Diambil dari laporan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan dulu. Di sini PT Mediatronic kasnya adalah 350 juta. Ya kan, 350 juta berarti pada saat tanggal 31 Desember dia itu punya uang cash 350 juta. Kemudian uangnya ini digunakan untuk mengakuisisi atau membeli saham dari perusahaan anak. Berapa? Tadi di jurnal ya, 280 juta kasnya dikredit. Berarti 350 dikurangi dengan 280 juta. Jadinya adalah 70 juta. Gitu ya, teman-teman ya, untuk mengisi kas di sini. Karena hanya itu transaksinya. Kemudian untuk aset yang lain di sini tidak ada informasi tambahan karena jurnalnya itu tidak ada akun yang berhubungan dengan aset lancar non-kas dan aset tetap. Jadi saldonya masih tetap sama sesuai dengan laporan posisi keuangan yang ada di sini ya, teman-teman ya. Kemudian, nah di sini ada kuning juga yaitu muncul akun tadi pada saat jurnal ya, investasi saham perusahaan anak atau PT Gardatronic. Nah, di sini muncul akun aset ya, aset berupa investasi 280 juta karena ada akuisisi, ada transaksi akuisisi itu ya. Oke, di sini muncul karena adanya jurnal ini, teman-teman. Jadi di sini itu sudah ada saldonya yaitu 280 juta. Kemudian untuk aset yang lain, utang ya, akun-akun yang lain, utang modal dan laba ditahan itu saldonya masih sama dengan laporan posisi keuangan di perusahaan Mediatronic periode 2020 atau periode sebelumnya ya, teman-teman. Oke, ini masih sama. Kemudian cara kita total ya, total antara aset dan total kreditnya, utang dan modal, apakah sudah balance? Kalau sudah balance berarti sudah betul. Nah, kemudian untuk mengisi worksheet di kolom yang kedua ini ya, kolom perusahaan anak atau PT Gardatronic, di sini karena transaksinya itu hanya jurnal ini ya teman-teman ya, investasi saham dan kas dan pengaruhnya itu hanya akun itu. Pada penyusunan worksheet tanggal akuisisi itu saldo di kolom yang kedua, kolom perusahaan anak itu tidak ada yang berubah. Jadi akun-akun dan angka-angkanya itu masih sama dengan laporan posisi keuangan dari perusahaan anaknya persis. Karena tidak ada akun di perusahaan anak yang berubah. Gitu ya. Oke. Angkanya sesuai dengan laporan posisi keuangan yang ada di sini, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian dijumlahkan total debitnya berapa dan total kreditnya berapa. Gitu ya, teman-teman ya. Mungkin itu dulu untuk mengisi worksheet di kolom 1 perusahaan induk dan kolom 2 perusahaan anak. Untuk kolom eliminasi dan laporan posisi keuangan nanti ada di video berikutnya. Gitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.